Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini. Ya, selawat dan salam ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, hingga ke zaman yang sekarang yang disinari iman dan Islam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Kaifa halukum? Kali ini kita belajar kembali belajar fikih ya. Kembali belajar fikih. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari di pelajaran fikih tentang berwudu, ya, berwudu. Baik itu menggunakan air ya, baik itu tayamum. Ya, kita sudah belajar, kita sudah lewati. Alhamdulillah anak-anak Ustaz sudah bisa memahaminya. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal sholat. Ya, tentunya anak-anak sekalian sudah mengenal sholat, ya. Tapi apa yang kita pelajari kali ini, bahwasanya kita harus mengenal betul-betul apa sih arti makna sebetulnya sholat itu. Ya, bagaimana sih? Gitu. Cuma mengenal, cuma melihat orang sholat kita sholat. Tidak sedemikian ya. Seorang penuntut ilmu itu tidak sedemikian. Harus mencari ya, kenapa dia sholat, bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sebetulnya. Nah, seperti itu. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Sebelum kita masuk kepada materinya, Ustaz sampaikan beberapa tujuan pembelajarannya. Yang diantaranya adalah Ustaz mengharapkan ketika pembelajaran ini anak-anak Ustaz sekalian dapat memahami makna sholat, ya, memahami makna sholat. Yang kedua adalah Ustaz mengharapkan anak-anak Ustaz sekalian setelah pembelajaran ini dapat memahami ya, mengenal, menerangkan status sholat di dalam Islam dengan tepat. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Ustaz mengharapkan sikap anak-anak Ustaz sekalian dan perbuatan anak-anak Ustaz sekalian, yaitu taat sholat secara kontinu, yaitu terus menerus, ya, terus menerus. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, kita sebagai muslim ya sudah seharusnya mengetahui makna sholat. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kedudukan sholatnya. Ya, sholat adalah ucapan dan perbuatan, ya disimak bagus-bagus ya, didengarkan. Ustaz ulangi. Salat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan aturan. Yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya zikir. Ini sesuai dengan aturan ya, yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berpedoman kepada Rasulullah. Rasulullah. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Ya, salat adalah tiang agama. Ya, tiang agama Islam. Tiang seperti ya, Ustaz ambil contohnya seperti bangunan. Ya, bangunan yang begitu mewah. Ya, kalau tidak ada tiang-tiangnya sia-sia, akan roboh bangunannya. Begitu juga sholat ya, begitu juga kita sudah Islam. Ketika kita sudah Islam tidak melaksanakan sholat, maka gugurlah keislaman kita ya. Maka sia-sialah keislaman kita. Ya, maka sia-sialah keislaman kita karena kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban kita. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Ya, dilihat di artikel yang Ustaz sampaikan ini ya. Ada baca-bacaannya ya, yang artikelnya ya.
Tapi kita senantiasa ikhlas dan bersemangat, ya, melaksanakan sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Allah sudah memberikan makan, minum, ya, bernapas. Itu semuanya adalah dari Allah. Ya, apa yang diberikan orang tua kepada kita itu adalah semuanya pemberian Allah kepada orang tua, yang melalui perantaraan orang tua ke kita. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini adalah milik Allah. Allah yang memberikannya. Nah, inilah rasa syukur kita. Bagaimana kita tentunya lebih taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Tapi anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, mari kita jadikan sholat sebagai cara terbaik kita untuk berdialog kepada Allah, ya, berdialog, meminta kasih sayang Allah. Dengan meminta kasih sayang Allah, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tip anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, berapa kali kita mendirikan sholat dalam sehari semalam? Ya, 5. Yang diantaranya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Dan sholat asar 4 rakaat. Dan jumlah rakaat seluruhnya semuanya 17 rakaat. Bagaimana kalau kita ketiduran sampai waktu sholat sudah habis, padahal kita belum sholat? Setelah bangun tidur, kita segera berwudu lalu sholat. Itu kalau ketika kita kelupaan, uzur, ya. Tapi sebaik kita sebelum melaksanakan sholat mestinya mempunyai persiapan. Kita buat alarm, ya. Sekarang sudah zamannya canggih, ya. Sudah ada HP untuk bikin alarm, atau jam beker, ya, buat alarm, atau berpesan kepada orang tua, kakak, ketika jam segini saya mau sholat, bangunkan, ya. Apalagi sekarang azan itu suaranya lebih kencang, ya, kencang, dimana-mana kedengaran azan. Ketika waktunya masuk sholat, azan itu kedengaran sangat kencang. Demikianlah, ya, pembelajaran kita kali ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami, ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya tentang sifat sholat 1, ya, dan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sifat sholat Nabi, ya, sifat sholat satunya. Demikian Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.